Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Isyanaya, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Apa sih tujuan laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan yakni memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Setelah itu, di dalam laporan keuangan ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal, dan yang terakhir, neraca. Di sini kita akan bahas satu-satu mengenai 4 laporan keuangan tersebut. Yang pertama, laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di laporan laba rugi ini juga ada rumusnya. Cara mencari laba rugi itu total pendapatan dikurangi total beban. Contohnya ada di samping kiri bawah, itu bisa dilihat dari Eva Salon. Setelah kita tahu laba rugi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini atau yang biasa disebut cash flow, yang dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Nah, cara menyusun laporan arus kas itu ada 4 macam ya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan silang. Yang kedua, melakukan eliminasi silang. Yang ketiga, melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam arus kas. Yang terakhir, membuat laporan arus kas. Nah, contohnya di sebelah kanan ini ada laporan arus kas dari PT Yontin Sejahtera. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Di sini juga ada contohnya, di atas itu ada Bengkel Umar, laporan perubahan periode Januari 2016. Nah, di laporan perubahan modal ini ada rumusnya juga. Jika laba, modal awal plus laba min price sama dengan modal akhir. Kalau rugi, modal awal min rugi min price sama dengan modal akhir. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu neraca. Nah, di dalam neraca ini merupakan bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Nah, neraca ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama,
memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan. Yang ketiga, menilai struktur pendanaan perusahaan. Yang keempat, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan. Yang kelima, mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Nah, di neraca saldo ini ada dua jenis. Yang pertama, neraca saldo bentuk skontro, dan yang kedua, neraca saldo bentuk stafel. Nah, apa tuh neraca saldo bentuk skontro? Nah, itu yang laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan sebelah menyebelah. Penyajiannya adalah sebelah kiri digunakan untuk mencatat aset, sedangkan sebelah kanan digunakan untuk mencatat kewajiban dan ekuitas. Nah, ini yang dicontoh ini merupakan bentuk skontro ya teman-teman. Nah, kalau yang satunya itu yang bentuk stafel, apa toh bentuknya yang stafel itu? Kalau yang neraca bentuk stafel merupakan laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Contohnya kayak ini, yang kewajiban ini nanti bisa ke bawah gitu, yang pokoknya panjang gitu ya. Ada contohnya juga di Google misal seperti ini kan ke bawah semua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini yang neraca yang bentuk skontro ini contohnya dari saya yang seperti ini, di samping kiri ya, samping kanan sama samping kiri. Nah, setelah dari neraca ini kan sudah selesai semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.